akan memberikan kompetensi ulama yang layak. Kalau benar. ada orang yang menolak dengan sertifikasi ini, berarti perlu dipertanyakan. Itu loh, takut apa? Kita harus takut apa? Masa ulama takut dengan sertifikasi? Ulama kan hanya takut kepada Allah gitu loh. Jangan-jangan yang lebih potensi untuk berbicara agama lebih banyak di luar sana yang tidak sering naik ke mimbar daripada sekarang yang sering berkeliaran di mimbar-mimbar itu. Itu dipikirkan ulang Pak Menteri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, lagi rame tentang sertifikasi ulama atau sertifikasi penceramah atau sertifikasi dai. Kita lagi bobo-boboan. Ya, bobo-boboan. Mas manusia plural. Lagi bobo-boboan asa pengen menanggapi, Bung. Dulu itu sempat saya menginginkan untuk sertifikasi ulama sebetulnya, karena melihat di media sosial banyak sekali yang saya kira belum pantas tampil di depan memberikan ceramah. Tapi ternyata banyak gitu loh faktanya, sehingga ini bakal menjadi ya, apalagi kalau bukan dolun mudilun Pak kan ya. Sementara kan ya agama ini bagi saya harus benar-benar bisa dipahami dan bisa menyelamatkan di dunia juga di akhirat. Betul. Bukan kemudian seolah-olah di dunianya pun membuat rusuh. Maka ini saya kira akibat daripada ustadz-ustadz yang tidak pantas menjadi ustadz, tidak pantas menjadi ulamaan gitu loh. Nah, menurut ente seperti apa, Bung? Biar santai aja ya, kayak lagi curhat. Kalau peluru ya, pistol, satu peluru itu bisa membunuh satu orang. Mustahil itu satu peluru bisa membunuh 100 orang, mustahil. Oke. Tapi kalau pemikiran ngawur, ceramah yang salah, itu bisa meracuni bahkan berpuluh-puluh generasi. Berarti ente sepakat sertifikasi ulama? Kira-kira karena kan ini cuma lumayan rame bro, ini lumayan viral, ini kan yang mengeluarkan Kemenag. Ini MUI ini bahkan ada sekjen gitu kalau nggak salah ya, yaitu siap keluar kalau misal sertifikasi dai ini dilanjutkan. Artinya MUI benar-benar menolak keras lah, banyak orang di MUI menolak keras. Bagi saya, kalau memang seorang ustadz, seorang dai, kiai, dan para ulama itu kredibel, pasti akan sepakat dengan pensertifikasian ini. Berarti kalau ada yang tidak sepakat, bisa dipertanyakan, saudara. Kenapa harus takut? Bener kan? Gitu loh, kenapa harus takut? Kan gini logikanya, nggak bakalan mungkin kalau misal ada sertifikasi ulama misalnya, nggak bakalan mungkin memakai, katakan gini, seorang ulama di dalam aturannya misal seorang ulama nggak boleh memahami Al-Quran, nggak boleh memahami kitab, nggak boleh memahami, pasti kan pasti minimal ada standar, harus ada standar pemahaman Al-Quran seperti apa. Artinya benar-benar di apa namanya ya, diverifikasi ataupun ada batasan khusus tertentu gitu loh Pak. Justru kalau memang ada dai atau beberapa dai yang belum mumpuni pada sertifikatnya, ini akan menjadi fastabiqul khairat. Para ustadz dan kiai itu akan berlomba-lomba kebaikan untuk memenuhi sertifikasinya. Justru bagi saya itu akan bagus. Justru ini akan memberikan standar yang bagus, standar yang layak bagi para dai, para mubalik, para ulama di Indonesia, akan bagus. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengawal syarat apa yang akan dikeluarkan nanti oleh Kemenag. Mudah-mudahan syaratnya itu akan bagus, akan sesuai, akan memberikan kompetensi ulama yang layak. Kalau ada orang yang menolak dengan sertifikasi ini, berarti perlu dipertanyakan. Gitu loh, takut apa? Kita harus takut apa? Masa ulama takut dengan sertifikasi? Ulama kan hanya takut kepada Allah gitu loh.
Jadi aneh memang kalau misal ada seorang penceramah yang takut untuk disertifikasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini MUI yang menolaknya lagi. Ya, harusnya berani kalau memang belum mencapai, ya kita belum mencapai, semisal harus paham ngaji Umul Barohin, ternyata ada kiai yang belum pernah ngaji atau belum paham, kan bisa jadi fastabil khairat ini. Bisa para kiai bisa membuka ulang, bisa belajar lagi, kan ini malah jadi kesempatan yang bagus untuk membangkitkan gairah mengaji kembali gitu. Jangan semangat berdakwah tapi ngaji udah jarang gitu loh. Ai jihad hayo, ai ngaji tara. Itu. Ya, Mbak, saya sepakat, bagus ini, bagus. Kesempatan bagus. Iya, kalau saya nih ya, yang kita pernah pesantren bareng-bareng dulu itu, yang mengharapkan untuk justru memfilter ulama-ulama yang hadir, yang diundang oleh masyarakat. Ya siap untuk menerima tantangan, kalaupun ada sertifikasi, misal saya penceramah ya siap dong, apa salahnya? Kalau misal sertifikasi ulama, terus kemudian yang jadi pesertanya bukan bukan calon ulama, itu memberatkan kan gitu. Betul. Tukang dagang bakso harus ada sertifikasi ulama. Ya. Ini makan jelas penceramah. Anda kan sebagai dai sertifikasi ulama harusnya kan didukung. Berarti kan ada masalah di sini, Pak. Ya, Berarti di sini ada masalah nih ya, ketika ada Kementerian Agama yang mau mengeluarkan sertifikasi ulama, terus kemudian MUI menolak keras habis-habisan, berarti ada masalah di tubuh bahkan MUI sendiri, atau Kemenagnya yang ada masalah. Saya kira memang Kemenag itu niatnya baik, memang iya. Sok hari ini kita bisa saksikan lah, karena gini, ulama, saya itu pernah mendengarkan dari Gusmus atau dari siapa ya, saya lupa lagi. Tipe ustadz hari ini itu minimal 3 macam. Apa itu? Yang pertama ada ustadz yang asli. Dia itu benar-benar dilahirkan dari masyarakat, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, keilmuannya benar-benar dirasakan, kesolehannya benar-benar diuji, itu adalah ulama yang benar. Yang kedua ada ulama yang gak jelas, dia itu dicetak oleh media sosial, ngaku-ngaku sebagai seorang ulama di media sosial. Pada akhirnya banyak orang masyarakat yang awam yang kemudian terpengaruhi dengan omongan itu. Padahal dia itu tidak kredibel di wilayah agama, tidak dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat. Orang kan minimal orang pesantren dari mulai di pesantren itu benar-benar dilihat oleh masyarakat, sampai pulang ke rumah kan benar-benar dilihat nih orang soleh atau tidak, nih orang kemudian ngajinya benar atau tidak. Kalau pada akhirnya menilai masyarakat pantas untuk dijadikan ustadz, ya jadikan ustadz, jadi sertifikatnya oleh masyarakat ulama tuh. Nah hari ini ketika sudah ada media sosial, lain cerita. Hari ini, dulu mah bakal bener-bener tidak usah ada sertifikasi ulama juga nggak jadi soal saya kira kalau dulu, karena nggak bakalan mungkin saya mengaku-ngaku sebagai ulama kan gitu Pak, nggak mungkin saya mengaku-ngaku sebagai ustadz untuk dijual di masyarakat, nggak mungkin. Sekarang mah banyak yang seperti itu saudara, misal satu yang suka Anda kritik tuh. Kang Sug gitu. Kang Sug. Gus Nur. Nah begini juga Mas Rofik, masalahnya masyarakat kita itu seolah-olah mudah ditipu oleh kedok berlabel pakaian. Misal artis baru hijrah, baru bisa baca Quran dikit, udah pakai kopiah, udah pakai surban, disebutlah ustadz. Lalu kalau artis itu membuat suatu statement, diyakini bahwa statementnya paling benar gitu loh. Benar. Kaum hijrah ya, hijrah. Itu sungguh bahaya bagi saya. Masyarakat juga harus banyak belajar, jangan mudah mempercayai orang lain, belajar terus, belajar sendiri. Kalau memang ada suatu pendapat dari Ustadz A, biasakan untuk bertanya itu bukan hanya pada satu Ustadz gitu, bertanya pada beberapa Ustadz, lalu di-compare, diamati pendapatnya. Jangan sampai mempunyai pertanyaan, ditanya ke Ustadz A, lalu mendapat jawaban dari Ustadz B, malah benci kepada Ustadz B. Benar. Ini masalahnya. Fenomena baru ini benar. Ustadz artis hijrah
jadi ustadz. Kemarin Banyak, itu banyak. banyak Itu, ya. banyak. Kemarin saya lihat status dari teman saya yang Roro itu tuh, Nyi Roro. Siapa sih? Artis itu cita-citanya setelah dari keluar penjara pengen jadi ustazah. Oh, Ya baik, nggak jadi soal berarti kan baik, itu. bagus. Cuma kan persoalannya kalau misal Cuman kalau menurut pemikiran saya cita-cita jadi ustazah itu di kalangan pesantren juga agak aneh gitu. Gak ada yang cita-citanya jadi ustad. Cita-citanya itu pengen kembali ke masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Adapun mereka disebut ustad, disebut kiai, itu adalah penilaian masyarakat. penilaian kan. Iya, bukan mengustadkan diri, mengguskan diri, bukan. Aduh Gusti. Satu fenomena lagi yang unik di Indonesia itu, kalau ada mu'alaf masuk pada Islam, itu biasanya diustadkan. Diustadkan ya. Diustadkan itu. Padahal kan mu'alaf. Jadi kalaupun beliau-beliau itu diberikan mimbar untuk ceramah, yaitu hanya sebatas ceramah tentang bagaimana mereka berpindah agama untuk kita dijadikan pelajaran bahwa memang agama Islam itu bagus, menarik gitu loh. Adapun mereka jadi ustadz sebagai orang yang dimintai fatwa, menurut saya, hemat saya itu belum Tidak ke tahap itu gitu, belum ke tahap itu gitu loh. Masih banyak Namanya yang juga ingin mu'alaf, bro. Namanya mu'alaf yang baru masuk Islam, mau baru belajar agama. Jadi agenda pemberian sertifikasi kepada para ulama itu harusnya ditanggapi dengan bijaksana dan juga gembira. Kalaupun memang ada para ulama yang nantinya tidak sesuai kualifikasi, itu harus ditanggapi dengan gembira juga. Kita akan bisa belajar lebih banyak untuk mencapai semua itu. Gitu. Berlomba-lomba. Iya. Saya menarik dan memang kudu aya sertifikat ayeuna mah geus kumaha deui atuh Pak. Misal seorang ustadz harus bisa baca kitab Fathul Muin, kan keren kan? Bajuri yang kemudian bermasyarakat gitu loh. Kitab fikihnya kan keren bagi orang gitu loh Pak. Bagi anak-anak pesantren ya kita kan biasa ngaji-ngaji itu. Ayeuna kan loba nu mari kita kembali kepada Quran dan hadis saudara. Sembari menyalahkan sana sini. Tapi yang jadi pertanyaan nih, kalau semisal benar tuh ada ya sertifikasi ulama, saya boleh gak daftar untuk dapat sertifikatnya? Tapi gini kata kemenagnya, bro, kata kemenagnya. Iya gimana? Kalau misal ini kan berguna bagi yang benar-benar udah katakanlahnya panggungnya luas. Oh berarti sudah mendapat label atau dilabeli masyarakat sebagai ulama. Sebagai ulama, baru jadi bukan bisa mengikuti. Bukan mendaftarkan diri untuk menjadi ulama. Tapi menurut saya kurang adil juga kalau seperti itu. Berarti menutup gerbang untuk para santri anak muda yang dia sebetulnya kredibel di wilayah agama ingin mengikuti sertifikasi ulama itu dicegah. Bagi saya itu kurang eta. Coba dipikirkan lagi Pak Menteri itu tuh. Iya. Karena jangan sampai kemudian terbalik. Jangan-jangan yang lebih potensi untuk berbicara agama lebih banyak di luar sana yang tidak sering naik ke mimbar daripada sekarang yang sering berkeliaran di mimbar-mimbar itu. Itu dipikirkan ulang Pak Menteri ya. Mungkin banyak sekarang juga pendakwah jalanan gitu loh, dari jalan ke jalan. Begitu mungkin ya sekilas ya pikiran sederhana lah. Pikiran sederhana di pagi hari. Di pagi hari sambil tidur-tiduran saudara biar kayak Ashanti. Ngajian vlog. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita berpikir sehat ya agar kita menjadi selamat. Jangan lupa ngopi, jangan terlalu tegang, santuy saja. Kalau misal Anda ulama, nggak usah takut sama sertifikasi ulama. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.